siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahta Kurniawan, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Asal instansi saya adalah pemerintah Kabupaten Tapin. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai wawasan kebangsaan yang berkaitan mengenai 4 konsensus bela negara, manajemen pemerintahan negara, nilai dasar bela negara, identitas, dan juga sejarah. Untuk hal ini akan saya kemas dalam bentuk podcast berikut ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sendiri memiliki beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri. Yang pertama adalah Budi Utomo pada 1908 pada tanggal 20 Mei puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia untuk membentuk Budi Utomo, dan ini adalah salah satu organisasi yang mendasari semangat pemuda bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selanjutnya adalah di kancah internasional, Indonesia memiliki Perhimpunan Indonesia yang terbentuk pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, dan ini adalah hal yang juga mempelopori pergerakan nasional pertama. Pada tanggal 30 April 1926 dan juga 27-28 Oktober 1928 terbentuknya Kongres Pemuda pertama dan juga Kongres Pemuda kedua. Yang kelima adalah pada tanggal 1 Maret 1945 terbentuknya Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang terakhir adalah PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Wawasan kebangsaan memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan memiliki identitas yang ditunjukkan kepada khalayak ramai, kepada negara-negara lain yang berkaitan dengan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Indonesia sendiri memiliki bendera negara yaitu bendera Sang Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa nasional yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang mana termaktub dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Selanjutnya berkaitan dengan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Wawasan kebangsaan sendiri memiliki manajemen pemerintahan negara, yaitu fungsinya melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, memberdayakan masyarakat. Fungsi tersebut memiliki fungsi negara. Fungsi negara yaitu berkaitan dengan struktur kelembagaan, yaitu berkaitan dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga negara sendiri memiliki tugas nasional yaitu melindungi segenap bangsa, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia demi tercapainya cita-cita atau tujuan nasional negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam wawasan kebangsaan sendiri, di dalamnya terkandung nilai kesadaran bela negara yang harus ditanamkan dengan cara yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Yang terakhir adalah nilai-nilai dasar bela negara yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang mana ASN tersebut memiliki fungsi yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.